Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez mencoba membandingkan perbedaan antara motor tunggangan lamanya Honda RC200V dengan kuda besinya saat ini, Ducati Desmosedici. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez pernah menjadi raja dan tak terkalahkan saat membela Honda. Kini ketangguhan Marc kembali terlihat saat dirinya berseragam Ducati Lenovo di musim 2025 ini. Dilansir dari Crash, The Baby Alien mengungkap tentang perbedaan kedua motor tersebut saat sesi kualifikasi. Saat keluar dari tikungan, Ducati lebih baik. Itu cara untuk mencatat waktu terbaik. Di Honda, Anda bisa melakukannya saat memasuki tikungan. Jika Anda cepat di tikungan pertama, maka Anda akan cepat. Di Ducati justru sebaliknya. Berhati-hatilah di tikungan pertama, maka perbedaan waktu lebih besar akan didapat saat keluar tikungan. Test rider Honda, Alex Espargaro, mengungkap dua hal yang membuat Marc Marquez tampil begitu menggila di MotoGP 2025. Faktor yang pertama adalah karena Marquez menggunakan Ducati, motor terkuat di MotoGP saat ini. Sementara faktor kedua terkait pengalaman dan status Marquez yang merupakan salah satu rider terbaik di dunia saat ini. Dilansir dari Motosan, Espargaro menyebut bahwa The Baby Alien dan Ducati Lenovo adalah kombinasi terbaik dalam MotoGP 2025. Pasalnya, keduanya punya kualitas yang membuat mereka sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan pada kejuaraan dunia musim ini. Bos KTM Tech3, Hervé Poncherel, membicarakan dominasi The Baby Alien di MotoGP 2025. MotoGP 2025 baru memainkan 4 seri balapan dan Marc Marquez tampil begitu superior dengan 3 kali menjadi pemenang dan berhasil memuncaki klasemen dengan 123 poin. Menanggapi performa mentereng itu, Poncherel mengatakan Marc Marquez saat ini begitu konsisten dalam setiap turun balapan. Hal tersebut membuat pembalap itu pantas menduduki posisi puncak klasemen. Bagi saya ini adalah Marc Marquez terbaik yang pernah kita lihat. Dia mempertahankan kecepatannya, tetapi sekarang ia memiliki lebih banyak pengalaman, tidak hanya dalam balapan tetapi juga dalam kehidupan dengan semua masa sulit yang telah dilaluinya. Marc adalah orang yang sangat pintar, dia belajar dari itu. Banyak orang mengira Qatar akan sulit baginya karena itu bukan salah satu trek favoritnya, tetapi kami melihat apa yang terjadi. Saat ini dia tampak hampir tak terkalahkan. Mantan rider MotoGP Tony Elias menilai Alex Marquez berperan sebagai pengawal kakaknya di MotoGP musim ini. Ya, keakraban Marquez bersaudara kerap terlihat di lintasan balap. Namun terkadang juga keduanya bersaing untuk menjadi yang terdepan dalam balapan. Elias sendiri mengaku kagum dengan kedekatan Marquez dan adiknya. Elias pun tak ragu dan menyebut kedekatan ini akan menciptakan keuntungan bagi The Baby Alien. Saya pikir Marc memiliki pengawal yang hebat di sana bersama saudaranya dan sungguh mengejutkan bahwa dia begitu dekat. Saya pikir Pecco juga memiliki masalah karena Marquez juga menggunakan Alex untuk menghindari kejaran rekan setimnya. Saya pikir Marc dan Alex membicarakan banyak hal satu sama lain. Kesabaran Pedro Acosta bersama Red Bull KTM tampaknya sudah mulai habis. Rider berjuluk Hiu asal Mazaron itu mengancam akan meninggalkan pabrikan asal Austria itu. Sebagaimana diketahui, kiprah Pedro Acosta bersama tim Red Bull KTM Factory Racing di awal MotoGP 2025 terbilang mengecewakan. Sejauh ini ia hanya berhasil meraih 24 poin dan duduk di peringkat ke-11 klasemen sementara. Situasi tak menentu dengan berbagai masalah di KTM sejak pramusim diyakini menjadi alasan utama penampilan buruk Pedro Acosta. Dan baru-baru ini manajer pribadi sang rider Albert Varela mengatakan bahwa Acosta telah memberi deadline atau tenggat waktu bagi KTM agar memberikan bukti nyata dengan membekali Acosta motor yang konsisten dan bisa bersaing di papan atas.
Kepada Speedweek, sang manajer menyebut bahwa batas waktunya adalah hari tes setelah GP Jerez. Jika KTM gagal menghadirkan motor yang tangguh, maka Acosta pun akan memikirkan opsi lain untuk meninggalkan KTM. Manajer tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Pablo Nieto, mengaku sangat tertarik dengan sosok Pedro Acosta. Setelah performa impresifnya pada musim 2024, Acosta kemudian ditarik ke tim pabrikan Red Bull KTM di MotoGP 2025. Sejauh ini, El Tiburon de Mazarón belum berhasil mendapatkan podium dari 4 seri balapan pertama. Meski begitu, Acosta masih menjadi pembalap muda yang diperhitungkan di ajang MotoGP. Kepada Motosan, Nieto mengakui Pertamina Enduro VR46 Racing Team juga kepincut dengan bakatnya. Wajar mendengar pembicaraan ini setiap kali balapan digelar. Jelas Acosta adalah pembalap yang sangat menarik, tetapi dia tidak hanya menarik bagi kami, dia menarik bagi semua orang. Sekarang, menurut saya, kami harus fokus pada apa yang harus kami lakukan dengan Franco dan Dijia. Masih terlalu dini untuk membicarakan 2026. Dia sangat menarik, tetapi untuk semua orang. Rider tim KTM Tech3, Enea Bastianini bertekad untuk bangkit di MotoGP Spanyol pekan depan. Ya, pasang surut tengah dirasakan Bastianini bersama tim barunya KTM Tech3. Namun perlahan ia mulai mengenal motor RC16 milik KTM, sehingga ia makin optimis bisa bersaing di papan atas dan bahkan memperebutkan podium. Dilansir dari Motosan, Bastianini sendiri mengatakan dirinya sudah melupakan hasil minor yang diraihnya di MotoGP Qatar. Kini rider bernomor 23 itu pun mulai fokus menata balapan berikutnya, yakni MotoGP Spanyol 2025 pada pekan depan. La Bestia menilai performanya saat ini terus mengalami kemajuan dan yakin bisa bangkit pada seri kelima MotoGP yang akan digelar di sirkuit Angel Nieto Jerez. Manajer tim Honda HRC Castrol Alberto Puig merasa belum bisa puas meski tim mereka menunjukkan kemampuan signifikan di awal musim MotoGP 2025. Aroma kebangkitan Honda di awal musim ini menjadi hal yang tak terduga banyak pihak. Semula banyak atensi tertuju ke sisi Yamaha semenjak mereka sukses memiliki tim satelit lagi dengan menggait Prima Pramac. Sementara Honda yang merekrut Alex Espargaro dan Romano dari Aprilia sebagai test rider dan direktur teknis justru tampak sunyi. Namun upaya Honda itulah yang ternyata pelan-pelan memberikan hasil nyata yang bahkan di luar prediksi. Bukan hanya sekadar kemajuan Luca Marini, Joan Mir atau Johan Zarco yang bisa masuk ke Q2 atau finish di 10 besar lagi, melainkan bagaimana kecepatan RC230 yang sangat terlihat bisa bersaing di depan. Kendati demikian, apa yang telah dicapai Honda sejauh ini masih belum membuat Alberto Puig merasa lega. Dia tetap mengakui adanya kemajuan, tapi manajer tim Honda itu seakan merendah dan menegaskan bahwa langkah kecil Honda masih jauh dari target utama mereka yang ingin bangkit dari keterpurukan. Direktur BMW Motorrad Motorsport, Sven Blas, mengaku tak bisa menahan ridernya Toprak Razgatlioglu untuk bertahan di timnya saat ini. Baru-baru ini juara bertahan World Superbike itu menegaskan keinginannya untuk hijrah ke MotoGP. Hal ini pun mendapat tanggapan dari sang bos Sven Blas. Kepada GP1, Blas sendiri mengaku ikhlas jika pada akhirnya Toprak akan pindah ke MotoGP dan pihaknya pun akan mendukung sang rider untuk meraih impiannya. Prioritas kami adalah membuat Toprak merasa seperti pembalap istimewa dan tentu saja mempertahankannya bersama kami. Terkait hal ini, saya terus berkomunikasi dengan manajernya dan kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Sayangnya kami tidak dapat menawarkan MotoGP kepada Toprak. Ini situasi yang sulit dan akibatnya kami harus melihat bagaimana kami dapat mengatasinya bersama. Beberapa minggu ke depan tentu akan sangat menegangkan. MotoGP? Kami tahu bahwa Toprak adalah salah satu dari mereka yang selalu membutuhkan tantangan baru. Pembalap Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen,
sukses merebut pole position usai menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi Formula One GP Arab Saudi 2025. Pembalap asal Belanda itu diikuti Oscar Piastri yang menempati urutan kedua dan George Russell di posisi ketiga. Berikut hasil kualifikasi Formula One GP Arab Saudi.